Pemda Morotai lewat Dinas PUPR kerahkan alat untuk membangun jalan alternatif sementara untuk mengangkut BBM. Kapolda Maluku Utara Irjen Polwaris Agono mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Kamis 18 Desember 2025 bersama saya Fardila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari bumi Maluku ke Raha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini saudara, akibat aksi blokade jalan oleh masyarakat Desa Waringin dan mahasiswa Unipas Senin kemarin. Pemda Morotai lewat Dinas PUPR langsung kerahkan alat untuk membangun jalan alternatif sementara untuk mengangkut BBM. Puluhan alat berat berupa mobil dump truck dan eksavator melakukan pengerjaan jalan alternatif. Menanggapi tuntutan warga Desa Waringin, Kecamatan Morotai, Selatan Barat, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Wakil Bupati Rio Christian Pawani langsung mengeksekusi puluhan alat berat untuk pembuatan jalan alternatif. Pantauan TVRI di Desa Waringin pada Rabu pagi, puluhan alat berat berupa mobil dump truck dan eksavator melakukan pengerjaan jalan alternatif sesuai permintaan dari masyarakat. Setelah pasca aksi kemarin yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat Desa Waringin, terlihat bahwa Pemda respon begitu cepat sehingga hari ini untuk pembuatan jalan alternatif itu sudah dilakukan dengan terlihat beberapa alat berat yang sudah diturunkan langsung oleh pemerintah daerah. Mungkin seperti itu. Harapan saya setelah ini secepatnya bisa diselesaikan agar jalan alternatif itu sudah bisa dilalui oleh aktivitas bongkar muat BBM. Itu saja agar supaya masyarakat tidak lagi terganggu dengan aktivitas bongkar muat BBM. Kepala Desa Waringin Marjan Taha menuturkan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Waringin, yaitu pengalihan jalan untuk angkutan BBM sudah mulai berjalan. Kepala Desa Waringin berharap warga dapat tenang, aman, dan nyaman karena sudah tidak ada lagi aktivitas bongkar muat mobil tangki BBM yang melewati jalan kampung. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madlus melaporkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Polwaris Agono mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kapolda Maluku Utara mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama rangkaian perayaan Nataru di wilayah Maluku Utara. Menjelang Natal dan Tahun Baru, mari kita jaga toleransi kita sesama umat beragama. Kita jaga, kita rayakan bersama Natal itu dengan kedamaian. Ya, bagi masyarakat yang tidak merayakan Natal, artinya warga masyarakat yang di luar Katolik Protestan, mari kita dukung saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari Natalnya, dan mari kita melakukan pengamanan bersama. Polda akan melakukan operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru mulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan 3 Januari. Dan saya berharap situasi ini bisa kondusif, dan saya juga berharap dan menjamin kepada saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Natal ini, silakan Anda beribadah ya menurut ajaran agama Anda sekalian, dan jangan khawatir, keamanan
akan kami jamin. Peningkatan aktivitas masyarakat pada momen Nataru berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas apabila tidak diantisipasi secara bersama. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari menjaga lingkungan sekitar hingga mematuhi aturan lalu lintas. Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang beredar di media sosial. Masyarakat diimbau untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu melakukan pengecekan informasi sebelum menyebarkannya. Polda Maluku Utara sendiri akan menyiagakan personil pengamanan di sejumlah titik guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman dan lancar. Kapolda berharap dengan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, situasi Kamtibmas di Maluku Utara tetap terjaga hingga perayaan Tahun Baru 2026. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia memastikan pelayanan kepada masyarakat untuk Natal dan Tahun Baru di Maluku Utara melalui penyeberangan antara pulau. KSOP Ternate telah menurunkan 17 kapal armada untuk melayani rute antara pulau guna memastikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kedatangan Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi di Kota Ternate, Maluku Utara Rabu malam untuk meninjau secara langsung aktivitas pelabuhan penyeberangan antara pulau. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi memastikan kesiapan angkutan kapal dan Tahun Baru dapat dimaksimalkan, sehingga mobilitas masyarakat yang bepergian dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Guna memastikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta menindaklanjuti kunjungan Menteri Perhubungan, Kepala KSOP Kelas 2 Ternate mengatakan untuk Natal dan Tahun Baru, KSOP Ternate telah mempersiapkan 52 unit kapal, diantaranya 17 kapal penyeberangan antar pulau di Maluku Utara. Tadi sudah melaporkan ke Pak Menteri terkait dengan kesiapan Nataru tahun 2025-2026 di pelabuhan atau di KSOP Ternate. Ada 52 unit kapal yang memang kita siapkan, termasuk diantaranya 17 kapal penyeberangan. Dari kapal penyeberangan itu ada 52 itu termasuk ada 5 kapal pelni, Ngapulu, Sinabung yang nanti kali ini diganti oleh Labobar, kemudian ada Tatamailau dan Sangiang. Seluruhnya sudah kita lakukan ramcek. Terhadap 52 itu, 27 adalah tugas dari KSOP Ternate, sisanya adalah teman-teman dari UPT lain termasuk Bitung, Ambon, Labuha, Babang ada juga, kemudian ada UPT yang lain. Tapi tugas KSOP hanya untuk 27, untuk kapal antar pulau. Terhadap kapal-kapal kecil yang melayari antara Ternate Jailolo, Ternate Sofifi, Ternate Rum, itu pun sudah kita lakukan pemeriksaan. Tadi Pak Menteri minta supaya semua kapal itu harus diramcek. Wajib hukumnya untuk dirancek, untuk kita menjaga satu pesan beliau bahwa keselamatan adalah first, keselamatan adalah pertama, tidak boleh lalai sama sekali terkait dengan itu. Namun tetap cuaca harus diperhatikan dan dipastikan bahwa penumpang yang berangkat harus tiba dengan selamat di tempatnya. Selain itu, KSOP Kelas 2 Ternate juga telah melakukan pemeriksaan kondisi seluruh kapal yang disiapkan sesuai perintah Menteri Perhubungan, yaitu keselamatan adalah yang utama. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi lainnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu.
Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke Pak, sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Saudara, Anda kembali bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, PT Pelni memastikan armada kapal dalam kondisi aman dan layak saat melakukan kegiatan operasional. Kepastian keamanan dan kelayakan operasi kapal guna menjamin keselamatan serta kenyamanan penumpang. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI memastikan kesiapan dan keamanan armada kapal menjelang arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk menjamin pelayaran berjalan aman, tertib, dan lancar. Kalau persiapan kapal kita sebelum menghadapi Nataru ini kapal kan sudah diadakan namanya dock. Dock itu kan ada pemeliharaan sudah selesai, baik mesin maupun dek sudah dibenahi semua fasilitas juga kita sudah benahi, sudah siap lah untuk menghadapi Nataru ini. Dan untuk keamanan ya kita juga sudah alhamdulillah kita di backup juga dari TNI Angkatan Laut. Selain security yang ada, kita di backup juga dari Angkatan Laut. Selain itu, Pelni juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti otoritas pelabuhan dan aparat keamanan guna mengantisipasi potensi gangguan selama periode Nataru. Penumpang diimbau untuk mematuhi aturan keselamatan, datang lebih awal ke pelabuhan serta membeli tiket melalui jalur resmi. Dengan berbagai persiapan tersebut, Pelni berharap pelayanan angkutan laut selama Nataru dapat berjalan optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sementara itu, PT Pelni Cabang Ternate mempersiapkan berbagai alat keselamatan pelayaran. Persiapan instrumen keselamatan oleh PT Pelni sebagai langkah antisipasi untuk menjamin keamanan pelayaran terutama di saat peralihan cuaca. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Ternate terus meningkatkan kewaspadaan dengan mempersiapkan dan memastikan kelengkapan alat keselamatan. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi pelayaran kondisi cuaca yang tidak menentu. Berbagai peralatan keselamatan seperti jaket pelampung dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap kondisi kapal dan mesin juga dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan selama pelayaran. Oh iya, kalau keselamatan penumpang, alat-alat keselamatan sudah lengkap semua sesuai dengan kapasitas yang ada. Jadi berapa jumlah penumpang disesuaikan dengan alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal. Untuk cuaca ya sekarang ini agak mulai musim ombak juga. Tapi dengan kapal dengan tipe 2000 begini ya sudah tidak terlalu dengan gelombang ombak tidak terlalu sini kalau tipe 2000 begini. PT Pelni Cabang Ternate juga meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk otoritas pelabuhan dan BMKG, guna memantau perkembangan cuaca dan memastikan pelayaran tetap sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Masyarakat pengguna jasa pelayaran diimbau untuk selalu mematuhi prosedur keselamatan, mengikuti arahan awak kapal, serta memperhatikan informasi cuaca sebelum melakukan perjalanan laut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan.
Saudara Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel Klaasis Ternate mengungkapkan kehadiran Wakil Gubernur pada perayaan Natal Kristus merupakan bukti nyata toleransi kehidupan beragama. Kehadiran Wakil Gubernur menjadi manifest masyarakat Maluku Utara dalam merangkul kebersamaan serta wujud cinta kasih yang menjadi esensi dasar setiap agama. Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel Ternate Pendeta Yonas Abraham menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur pada perayaan Natal Kristus yang berlangsung pada 2 Desember 2025. Menurutnya kehadiran tersebut mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota Ternate. Kami bersyukur bahwa perayaan Natal Kristus kita di tahun 2025 ini di Gereja Protestan Maluku kemarin di tanggal 2 Desember itu dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur Maluku Utara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah tapi juga masyarakat Maluku Utara telah menyambut dan menerima kami serta merangkul kami sebagai bagian dari umat Kristen yang ada di Kota Ternate ini di dalam tanggung jawab bersama kita untuk menciptakan kehidupan yang penuh damai, toleransi, dan cinta kasih sebagai esensi dasar dari agama itu sendiri. Momentum Natal tidak hanya menjadi perayaan keagamaan bagi umat Kristen, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan lintas agama. Kehadiran pimpinan daerah dalam perayaan keagamaan dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan beragama yang harmonis. Toleransi dan cinta kasih merupakan esensi dasar dari seluruh ajaran agama. Nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga dan dirawat agar kehidupan bermasyarakat tetap damai dan saling menghormati. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan Natal tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan terus terpelihara dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Ternate ke depan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa kita awali dari Papua Barat. Saudara, Bunda Literasi Kabupaten Manokwari menggelar workshop hilirisasi literasi sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil literasi agar bernilai guna dan berdampak bagi masyarakat. Workshop hilirisasi literasi berlangsung sehari di Manokwari City Mall, Senin 15 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pegiat literasi, guru, pustakawan, serta perwakilan komunitas literasi di Manokwari. Kegiatan yang menghadirkan narasumber Duta Baca dari Kalimantan Timur dibuka resmi oleh PLT Sekda Manokwari Yan Ayomi, didampingi Bunda Literasi serta pimpinan organisasi wanita. Bunda Literasi pada pembukaan workshop menyampaikan, literasi saat ini tidak hanya sebatas membaca dan menulis, namun mengandung makna lain yakni berpikir kritis, kreatif, dan lebih produktif dalam mengelola informasi. Literasi tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengolah dan memanfaatkan informasi secara produktif. Oleh karena itu diperlukan upaya nyata untuk menghilirisasi literasi agar memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Workshop ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam membangun ekosistem literasi yang Bunda Literasi Kabupaten Manokwari juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan komunitas untuk memastikan literasi tidak hanya berhenti pada membaca dan menulis, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan PLT Sekda Manokwari menyampaikan, kegiatan dengan tema kolaborasi pentahelix dalam mewujudkan Manokwari cerdas dan sejahtera dinilai sangat sejalan dengan arahan Presiden.
Kegiatan ini sudah sangat sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Manokwari, yakni meningkatkan sumber daya manusia. Tema ini menegaskan bahwa literasi tidak boleh berhenti pada kemampuan membaca saja atau kemampuan menulis saja, tetapi harus dihilirisasi dan diterjemahkan menjadi pengetahuan terapan, keterampilan hidup dan nilai ekonomi serta sosial bagi masyarakat kita. Dalam kerangka visi dan misi pembangunan Kabupaten Manokwari, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda prioritas pembangunan daerah. Dan hilirisasi literasi berarti memastikan bahwa hasil dari proses literasi mampu meningkatkan kapasitas individu, kemudian mampu memperkuat ketahanan keluarga, kemudian mampu mendorong produktivitas ekonomi masyarakat, serta mampu berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui workshop ini diharapkan dapat merumuskan strategi dan program-program literasi yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, mari jadikan literasi sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan, saudara. Penggandaan sertifikat tanah yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Nusantara dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI sangat mendukung Kementerian ATR BPN melakukan pemberantasan mafia tanah untuk menghindari terjadinya konflik sengketa lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN setempat adalah dokumen penting sebagai bukti legalitas kepemilikan sebuah lahan maupun bangunan di atasnya. Namun tak sedikit kasus pengadaan sertifikat tanah terjadi di sejumlah daerah. Praktik ilegal ini diduga melibatkan oknum yang memanfaatkan celah administrasi untuk menertibkan lebih dari satu sertifikat pada objek tanah yang sama. Karena hal tersebut, Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Kementerian ATR BPN untuk melakukan pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum tegas, pembenahan sistem internal, percepatan sertifikasi tanah PTSL, dan pencegahan rekayasa dokumen dengan target membongkar praktik ilegal. Itu disebabkan karena ada mafia tanah. Jadi tugas kami dari Komisi 2 ini mensupport Kementerian ATR BPN supaya memberantas mafia tanah. Mungkin memberantas tuntas itu mungkin minim, tapi mungkin kecil. Tapi yang kita harapkan di sini meminimalisir mafia-mafia tanah ini. Nah, kita kenal sekarang ada website yaitu Peta Bumi. Terkadang mafia tanah menggunakan Peta Bumi ini. Coba-coba test case, buka HP Peta Bumi, dia lihat, oh Jalan Kusuma. Dia cocokkan di sana, berbeda dengan sertifikat yang punya di Jalan Kusuma. Dia dirikan, dia berusaha terbitkan sertifikat. Untuk mencegah terjadinya kasus pengadaan sertifikat, pihak ATR BPN Parepare terus mendorong digitalisasi data pertanahan serta pengawasan internal. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Kita ke Sulawesi Tengah, aktivitas tambang ilegal di kawasan Sungai Tombi, Kecamatan Ampi Babo, akhirnya ditertibkan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan atau Satgas PHL. Langkah penertiban tambang ilegal yang dilakukan Satgas PHL tidak menemukan para penambang di lokasi. Proses penertiban aktivitas tambang ilegal di Sungai Tombi, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Parigi Motong, baru-baru ini tim Satgas PHL menemukan 3 unit talang di lokasi yang kemudian dihancurkan dengan cara dibakar. Pihak Satgas PHL turut mengamankan sejumlah barang bukti serta memasang spanduk larangan aktivitas tambang ilegal di lokasi. Aktivitas tambang ilegal Sungai Tombi disebut telah merajalela dan anarkis, sehingga dari penertiban itu ditargetkan menetapkan tersangka.
Dengan berbagai barang bukti ditemukan serta data-data yang ada menjadi dasar laporan kepada aparat penegak hukum atau APH. Sebagai tindak lanjutnya, Satgas PHL segera memeriksa oknum kepala desa setempat serta beberapa oknum lainnya karena diduga kuat mendapatkan aliran dana maupun terlibat langsung dari aktivitas tambang ilegal Desa Tombi. Kami Satgas ini kami Satgas sebenarnya preventif. Tapi karena ini sudah istilahnya sudah merajalela dan sudah anarkis, sehingga memang kita target ada tersangka. Tapi insya Allah ke depan karena dasar kami yang kami dapatkan itu kami akan jadikan pelaporan ke APH, utamanya Polri. Iya. Nanti teman-teman Satgas yang ada di Polres, penyidik yang akan mengangkat. Apakah kades mereka akan angkat sesuai data-data yang kami buat, yang kami laporkan, atau dengan pemilik lahan, atau oknum-oknum yang sudah ada jelas datanya sama kami. Selama proses penertiban, Satgas PHL menemukan 10 lubang galian tambang emas ilegal di Desa Tombi dikerjakan menggunakan 12 unit alat berat. Parahnya, para pelaku tambang ilegal telah merambah kawasan hutan seluas 5 hektar. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulteng, melaporkan. Berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Jumat 19 Desember 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradil Sultan Matua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.